Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Munawar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu makalah ilmiah tentang surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat untuk latar belakangnya. Yang di sini yang saya tekankan adalah bahwasanya surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae itu digunakan untuk mencari pekerjaan yang layak. Nah, sehingga di sini sekolah merupakan sebagai suatu lembaga formal yang menyelenggarakan suatu program pendidikan yang tertuang dalam kurikulum sekolah yang dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan. Jadi, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, di sini kita ada fasilitas yang namanya sekolah, yaitu lembaga formal dari pemerintah untuk dapat membuat diri kita menjadi lebih kompeten, mempunyai kemampuan untuk dapat mencari pekerjaan yang layak, seperti itu. Di sini juga ditekankan oleh Yunus pada tahun 2008 yang menyatakan bahwasanya menulis merupakan komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis. Jadi dalam kita mencari pekerjaan, surat lamaran itu suatu media tulis. Jadi di sini Yunus juga mengatakan bahwasanya menulis merupakan komunikasi, sehingga surat lamaran itu digunakan untuk kita berkomunikasi kepada pihak lain, yaitu pihak yang pemberi atau pencari pekerjaan atau pemberi pekerjaan, seperti itu. Kemudian ditekankan juga oleh Sari dan Dini Hari pada jurnalnya tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya penulisan dalam surat lamaran pekerjaan ini diperlukan mempunyai kemampuan dan kebahasaan yang tinggi. Nah, di sini poinnya kita kembali lagi ke poin pertama, yaitu sekolah. Di sini sekolah kita diajarkan di sekolah itu untuk memiliki kemampuan tulis yang baik, kemampuan kebahasaan yang baik, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu bukan suatu hal yang susah, seperti itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya merumuskan beberapa masalah, dan terdapat 3 masalah pada makalah saya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat lamaran, kemudian untuk yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum vitae, dan yang ketiga, bagaimana susunan surat lamaran dan kurikulum vitae tersebut, seperti itu. Next, kita lanjutkan ke tujuan penelitian. Jadi bahwasanya sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan penelitian adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada. Di sini tentu saja ada 3 tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Yang pertama itu dapat mengetahui pengertian surat lamaran, yang kedua dapat mengetahui pengertian kurikulum vitae, dan yang ketiga dapat mengetahui susunan surat lamaran dan kurikulum vitae. Di sini kita lanjutkan masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian surat secara umum. Jadi menurut Suryadi, pengertian surat secara umum adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, ini juga dijelaskan oleh Triyatno pada jurnalnya pada tahun 2014, yaitu surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu pihak, yaitu orang atau instansi dan organisasi, seperti itu. Jadi pada dasarnya surat merupakan sebuah media untuk menyampaikan informasi. Untuk konteks surat lamaran berarti kita sebagai pencari kerja memberikan informasi apa yang kita inginkan kepada pihak lain, yaitu si pemberi pekerjaan atau si lembaga, pabrik, PT, ataupun CV yang akan kita lamar, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian kurikulum vitae. Menurut Metcalfe pada jurnalnya tahun 1992 menyampaikan bahwasanya CV and similar device have a crucial role in encouraging workers to take personal responsibility for the step leading from the surveillance, normalizing, judgment, and examination of the school to the new disciplinary and conversational
regimes of the paid workplace. Jadi yang disampaikan oleh Metcalfe itu pada jurnalnya itu intinya adalah memaparkan tentang kejujuran saat si pelamar membuat riwayat itu. Isinya seperti apa? Yang pertama itu tentang latar belakang pendidikannya, kedua kepribadiannya, ketiga pengalaman pekerjaan, keempat visi dan misi, dan yang kelima kecakapan hidup yang dimiliki si pelamar yang dapat bermanfaat bagi perusahaan. Seperti itu. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini ada susunan surat lamaran. Untuk susunan surat lamaran, untuk template-nya seperti apa, mulai dari awal kata pengantar, kemudian nanti ada isi, di akhir penutupan, itu mungkin sudah banyak di internet dan sudah kita banyak ketahui bersama. Oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang lebih dapat diperhatikan lagi terkait penulisan surat lamaran, yaitu yang pertama adalah originalitas penulis lamaran yang tulis tangan. Jadi surat lamaran itu kan ada dua jenis. Yang pertama dapat ditulis secara langsung, yaitu surat tulis tangan, dan bisa kita ketik. Nah, originalitas dalam penulisan lamaran yang ditulis tangan itu merupakan hal yang sangat penting. Di situ dapat dinilai bagaimana secara psikologi seseorang tersebut dan banyak lagi. Kemudian yang kedua itu penulisan lamaran yang diketik memperhatikan tata cara penulisan dan pembelian kertas. Nah, di sini kalau yang tulis tangan kita memperhatikan originalitas, yaitu tulisan tangan si pelamar itu sendiri. Kalau yang kedua mungkin lebih ke jenis font, seperti itu, jenis font, ukuran font, terus jarak spasi antar paragraf, seperti itu, dan pemilihan kertas. Di sini kertasnya itu adalah minimal HVS 60 gram. Kemudian yang ketiga itu poin ketiga, yaitu tanpa materai. Jadi surat lamaran itu secara umumnya itu tanpa materai. Kemungkinan kalau misal ada beberapa surat lamaran yang menggunakan materai, itu mungkin bisa langsung dari instansinya yang pemberi pekerjaan itu menyuruh menggunakan materai. Tetapi pada dasarnya, pada umumnya surat lamaran itu adalah tanpa materai. Seperti itu. Kemudian ke poin selanjutnya, penampilan surat lamaran. Di sini kita perhatikan secara look ya, secara appearance, secara penampakan. Mungkin di sini poin yang di sini mungkin kalau untuk surat lamaran yang ditulis tangan itu adalah dia bebas dari coretan, dari bekas penghapus, seperti itu. Jadi suratnya bersih tanpa bekas noda, seperti itu. Dan untuk yang diketik itu dengan ukuran fontnya satu sama lain harus sama, jenis fontnya juga harus sama, tidak seenaknya sendiri, seperti itu. Dan yang di poin berikutnya yaitu surat lamaran harus menunjukkan rasa optimis. Di sini surat lamaran itu adalah pintu gerbang kita dalam memasuki dunia pekerjaan. Oleh karena itu harus kita tekankan kata-kata optimistik atau kita tuliskan dengan rasa penuh optimis pada surat tersebut, sehingga rasa optimis tersebut dapat tersampaikan oleh si penerima surat, yaitu pihak CV PT yang si pemberi pekerjaan, seperti itu. Dan diisi yang poin selanjutnya, isi lamaran tidak berisikan kalimat memelas atau meminta dikasihani. Ini kembali lagi ke poin sebelumnya, yaitu menunjukkan rasa optimis, sehingga pada dasarnya kita jangan sekali-sekali menuliskan satu kalimat, bahkan satu kata pun yang berisikan tentang memelas atau minta dikasihani, supaya akan menjadi penilaian juga bagi mereka penerima surat. Kemudian di poin terakhir, surat lamaran itu harus memperhatikan sapaan yang digunakan. Di sini sapaan yang digunakan seperti apa? Contohnya untuk di industri-industri di lokal itu bisa kita gunakan kata-kata sapaan seperti bapak, ibu, seperti itu. Dan untuk industri yang dari luar itu kita bisa menggunakan sapaan seperti tuan, nyonya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke susunan kurikulum vitae. Nah, untuk kurikulum vitae itu isinya yaitu riwayat hidup dan dapat dikelompokkan atas 5 subjudul, yaitu data pribadi, pendidikan, pengalaman bekerja, yang selanjutnya referensi pribadi, dan yang terakhir adalah keterangan lain.
Jadi untuk kurikulum vitae itu tidak ada komposisi ataupun tidak ada susunan secara paten bagaimana bentuknya. Yang penting isi dari kurikulum vitae atau riwayat hidup itu terdiri dari 5 subjudul tersebut, yaitu data pribadi tentang kepribadian kita, contoh nama, tempat tanggal lahir, agama, golongan darah, dan seterusnya. Kemudian ada pendidikan, bisa kita tuliskan dari jenjang mungkin SMA atau dari jenjang perkuliahan dengan jurusan yang kita punya, keterangan jurusan yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, itu bisa dituliskan di pendidikan. Kemudian ada pengalaman bekerja, apakah kita sebelumnya pernah bekerja di tempat sebelumnya, apa sebelum ini, mungkin bisa tahun berapa dan menghandle apa, tanggung jawab pada pekerjaan sebelumnya seperti apa, bisa dituliskan. Kemudian ada referensi pribadi, ini bisa berupa mungkin kompetensi yang lain, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Itu juga include ke dalam poin terakhir, yaitu keterangan lain. Intinya di keterangan lain dan referensi pribadi bisa kita tambahkan hal-hal yang dapat menunjang daripada kemampuan kita berpromosikan diri kepada pihak yang menerima surat tersebut, seperti itu. Akhir kata kita masuk ke bagian penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya makalah saya mengangkat judul yaitu surat lamaran dan kurikulum vitae karena pada dasarnya surat lamaran itu ada dua, yaitu dengan disertai kurikulum vitae dan tanpa disertai kurikulum vitae. Nah, tetapi lebih baik kita bisa sertakan kurikulum vitae karena apa? Kurikulum vitae itu menyertakan secara terperinci bagaimana pribadi kita lebih lanjut tentang latar belakang kehidupan kita sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk membuat surat lamaran yang baik dan benar agar kita dapat bekerja di perusahaan yang baik, itu ada kuncinya, yaitu dengan kita sudah dibekali pembelajaran dari sekolah menengah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau bahkan di jenjang perkuliahan. Di situ kita diajarkan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, yang santun dan tepat, seperti itu. Nah, dan itu juga sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 yang menyatakan bahwasanya mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, dan dalam surat lamaran tersebut sering juga dilampirkan kurikulum vitae. Di sini juga tadi sudah saya jelaskan, yaitu berisikan secara singkat penggambaran diri yang meliputi keterangan tentang pendidikan, keahlian, dan pengalaman, sehingga kurikulum vitae dapat mencerminkan kemampuan diri si pelamar, seperti itu. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam penyampaian, kesalahan yang tidak disengaja oleh saya si penulis makalah dan saya sebagai penyampai video ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dan mohon maaf dengan adanya keterbatasan media, saya menggunakan media handphone, semoga dapat disimak dengan baik video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.